Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Kembali berjumpa dengan saya Herzman Arif dari Forum News Network. Litbang Harian Kompas baru saja melakukan survei pilkada di sejumlah daerah, dan yang sudah mulai dipublikasikan adalah jumlah pilkada di Provinsi Jawa, mulai dari Banten, DKI, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Dan ya, ada satu hal yang cukup menarik, yakni selain berkaitan dengan elektabilitas para kandidat, ini survei Litbang Kompas ini juga memotret pengaruh atau efek dari Jokowi maupun Prabowo, yang disebut Jokowi efek dan Prabowo efek. Saya kira ini sesungguhnya berita yang biasa, ya harusnya sudah bisa diduga. Tapi bagi para pendukung Jokowi dan juga lembaga survei yang selama ini terus menggelontorkan narasi tingkat kepuasan publik terhadap Jokowi masih tinggi dan bahkan sangat tinggi, ini bisa menjadi kabar buruk dan juga bisa jadi pukulan telak. Survei Litbang Kompas menunjukkan Jokowi efek atau pengaruh Jokowi di seluruh provinsi yang ada di Pulau Jawa itu sudah mulai kalah dibandingkan dengan Prabowo efek. Itu bisa kita baca dari hasil survei di Banten, DKI, Jawa Tengah, dan juga Jawa Timur. Dengan total pemilih di Jawa sebesar 56%, maka dapat dipastikan bila dilakukan ekstrapolasi, maka ini pengaruh Jokowi atau Jokowi efek di pilkada serentak tahun 2024 itu sekarang sudah mulai kalah dibandingkan dengan Prabowo efek. Artinya pengaruh Jokowi atau Jokowi efek ini secara nasional sudah mulai luntur. Padahal kan Jokowi saat ini masih menjabat sebagai presiden sampai setidaknya 3 bulan ke depan, ya, ini sampai tanggal 20 Oktober 2024. Sementara Pilkada serentak itu akan dilaksanakan pada tanggal 27 November 2024 atau 1 bulan lebih sepekan lah setelah Jokowi tidak lagi menjadi presiden dan Prabowo sudah mengambil alih posisinya. Apa artinya? Artinya dapat dipastikan bahwa pengaruh Jokowi atau Jokowi efek itu pada Pilkada serentak 2024 itu akan semakin turun, bahkan semakin luntur. Sementara Prabowo itu akan semakin naik, semakin kuat. Sebagai perbandingan, pada akhir bulan Mei sampai awal Juni lalu, Litbang Kompas juga melakukan survei berkaitan dengan Jokowi efek. Hasilnya Jokowi efek itu masih unggul dengan total itu 54,3%. Artinya semakin mendekati akhir masa jabatannya, pamor Jokowi itu juga akan semakin menurun. Perlu dicatat ya, kendati jajak pendapat itu dilakukan untuk memotret pilkada serentak pada tahun 2024 itu, tetapi kan kuesionernya atau pertanyaannya itu kan biasanya begini format pertanyaannya, apabila dilakukan pilkada hari ini, apakah pengaruh Pak Jokowi atau pengaruh kedekatan Pak Jokowi dengan kandidat itu mempengaruhi pilihan Anda? Pertanyaannya kan seperti itu. Jadi pada hari itu ya, pada saat dilaksanakannya itu, bukan nanti pada bulan November. Jadi wajar kalau kemudian sampai sekarang ini pengaruh Jokowi itu masih cukup tinggi gitu ya. Dan seperti saya katakan tadi, pasti ini hampir dapat dipastikan ini akan secara gradual, bahkan mungkin bisa sampai drastis, itu nanti akan turun sangat jauh ketika Jokowi tidak lagi menjadi presiden. Mari kita cermati data-data berikut ini. Hasil survei Litbang Kompas bulan Juni 2024 terkait Pilkada Jawa Tengah, ya. Ini memotret lebih banyak responden yang akan mempertimbangkan untuk memilih paslon yang didukung oleh Prabowo Subianto dibandingkan yang didukung oleh Presiden Jokowi. Dari 500 responden yang terlibat di survei ini, sebesar 66,4% mempertimbangkan paslon yang didukung Prabowo, 16,8% tidak mempertimbangkan, dan 16,8% tidak tahu. Sementara responden yang mempertimbangkan memilih paslon yang didukung Jokowi itu sebesar 65,2%. 16% tidak mempertimbangkan dan 18,8% tidak tahu. Masih tipis ya, tapi sudah Prabowo sudah melampaui. Sekali lagi, ini ingat sekarang presidennya masih Jokowi. Temuan serupa juga terjadi di Pilkada Banten dan Jakarta. Persentase responden yang mempertimbangkan untuk memilih paslon yang didukung Prabowo ketimbang Jokowi itu juga lebih besar. Dari 400 responden, itu sebanyak 66,5% mempertimbangkan memilih paslon yang didukung Prabowo, sementara 23% tidak mempertimbangkan, dan 10,2% tidak tahu.
Angka itu lebih besar ketimbang responden yang mempertimbangkan paslon yang didukung Jokowi, yakni 60% mempertimbangkan, 28% tidak mempertimbangkan, dan 10% tidak tahu. Itu tadi yang di Pilkada Jakarta ya. Sementara kalau di Banten sama, respondennya itu 400 responden yang terlibat di survei, sebesar 76,8% mempertimbangkan paslon yang didukung Prabowo, 14,8% tidak mempertimbangkan, dan 88,5% tidak tahu. Sementara responden yang mempertimbangkan memilih paslon yang didukung oleh Jokowi sebesar 69,5%, kemudian 20% tidak mempertimbangkan, dan 99,5% juga tidak tahu. Nah, Jokowi efek atau faktor Jokowi terhadap keterpilihan pada Pilkada Jatim ini juga ternyata sudah kalah kalau dibandingkan dengan pengaruh dari Prabowo ya, atau faktor Prabowo. Di Jatim ini Kompas itu membagi menjadi 4 wilayah geokultural. Ini memang kalau di sana itu kan ada wilayah yang disebut wilayah Tapal Kuda, wilayah Are, wilayah Mataraman, dan kemudian wilayah Madura. Ini memang secara kultural ini berbeda-beda, dan makanya kemudian surveinya juga memotret surveinya juga berbeda-beda. Jadi kalau di Jawa Timur itu Jokowi itu tertinggi itu berada didukung di calon yang terafiliasi atau didukung oleh Jokowi itu tertinggi di wilayah Tapal Kuda sebesar 65,9%, kemudian di wilayah Are ini mulai dari Surabaya, kemudian Pasuruan sampai Malang lah begitu ya, itu sekitar 60,1%, sementara wilayah Madura dan Mataraman itu di bawah 60%, masing-masing sebesar 58,3% dan 55,2%. Ini agak mengejutkan ya kalau di wilayah Mataraman itu ya posisinya tidak jauh dengan wilayah Madura. Kalau wilayah Madura kan secara kultural ini secara dan afiliasi politiknya Prabowo itu pasti lebih kuat dibandingkan Jokowi kan. Jokowi ini paling rendah dukungannya di sana, dan beberapa pemilu yang lalu ketika Prabowo bersaing melawan Jokowi itu dia selalu menang di wilayah Madura. Nah, bagaimana dengan Prabowo efek atau faktor Prabowo terhadap keterpilihan pada Pilkada di Jatim? Ini sama juga, ini terlihat itu yang terbesar di wilayah Tapal Kuda sebesar 75%, kemudian wilayah Are 61,7%, dan wilayah geokultural lainnya memperlihatkan bahwa Prabowo efek di bawah 60%, sama dengan Jokowi ya. Mataraman sebesar 59,7% dan Are 58,3%. Dari survei tadi menunjukkan bahwa Prabowo efek itu sudah melampaui Jokowi efek. Padahal saat ini kan Prabowo sekali lagi belum menjabat sebagai presiden. Dia baru akan menjabat pada bulan Oktober nanti, 20 Oktober. Artinya dapat dipastikan pada Pilkada serentak nanti pada tanggal 27 November, Prabowo efek ini pasti akan jauh melampaui Jokowi efek. Faktor pengaruh atau efek kedua tokoh ini tentu sangat penting ya bila dikaitkan dengan dukungan terhadap kandidat. Terutama ini dikaitkan dengan peluang dari dinasti Jokowi, yakni Bobi dan Kaisang yang juga akan berlaga pada Pilkada nanti, dan juga ini proksi-proksi dari keluarga Jokowi, karena banyak nih mereka-mereka yang menjadi proksi keluarga Jokowi ini yang juga akan maju pada Pilkada serentak nanti. Untuk dinasti yang langsung ada 2 figur, yakni Bobi di Sumatera Utara dan Kaisang yang sampai sekarang ini belum ada kepastian ya. Mau di mana? Mau di Jakarta atau di Jawa Tengah? Untuk Bobi ini relatif lebih aman dibandingkan dengan Kaisang, karena dipastikan sudah dapat tiket, yakni koalisi besar, koalisi-koalisi pendukung pemerintah sekarang. Ini termasuk juga kemudian Gerindra, karena Bobi ini kan sudah menjadi kader Gerindra. Jadi aman ini, relatif Bobi ini akan dapat Jokowi efek dan juga Prabowo efek. Sementara Kaisang kita belum tahu jelas di mana. Tadinya dia di Jakarta, tapi kelihatannya kan peluangnya sangat kecil kalau dia harus berhadapan dengan Anies Baswedan yang tanda-tandanya sudah dipastikan akan dapat tiket gitu ya. Ridwan Kamil saja nggak berani gitu, apalagi Kaisang gitu. Nah, peluang terbesar kelihatannya kemungkinan besar dia di Jateng, karena di Jateng pun menurut survei Kompas dia elektabilitasnya tertinggi itu melampaui Ahmad Lutfi, ini mantan Kapolda Jawa Tengah yang diperkirakan juga akan berlaga pada Pilkada serentak nanti. Nah, tinggal partai apa yang akan mengusung dan berpasangan dengan siapa Kaisang ini ya. Bila kepentingan Jokowi dan Prabowo bertemu, sama seperti halnya dalam Pilkada Sumatera Utara yang menjagokan
Bobi, ya saya kira ini akan relatif aman nih buat Kaisang. Tetapi kalau dia kemudian berhadapan dengan calon yang diusung oleh Prabowo dan juga harus berhadapan dengan kandidat dari PDIP, ini peluang dari Kaisang ini sangat berat. Saya kira pasti akan ada semacam eh, kepentingan untuk mempertemukan agar Kaisang ini juga tetap ada di bawah dukungan atau di bawah pengaruh dari Prabowo Subianto. Di luar soal pilkada, saya kira soal Prabowo efek maupun Jokowi efek ini juga akan ada pengaruhnya terhadap upaya-upaya dari Jokowi untuk terus cawe-cawe terhadap pemerintahnya Prabowo. Karena tanda-tandanya sangat kuat bahwa Jokowi ini ingin tetap cawe-cawe kendati dia nantinya tidak lagi menjadi presiden. Salah satunya kemungkinan ini Jokowi tidak akan pulang kampung seperti yang dia sampaikan karena kursi untuk ketua DPA tampaknya ini disiapkan untuk Jokowi. Nah, jadi tapi kalau kemudian pengaruh Jokowi efek ini makin lama makin luntur, saya kira juga peluang Jokowi untuk cawe-cawe terhadap pemerintahan Prabowo itu juga semakin berkurang. Tetapi ini dari sisi peluangnya. Tapi kalau kita melihat perilakunya Pak Jokowi seperti sekarang, rasanya sih tidak mungkin dia itu akan mengurangi tingkat kecawe-caweannya pada pemerintah nanti. Tetapi kan persoalannya kalau toh katakanlah Jokowi masih tetap ingin cawe-cawe sementara efek dia itu atau sihir dia sudah menghilang, sudah luntur, ya tentu tidak akan ada gunanya dan bargaining power dia terhadap pemerintahnya Prabowo kan akan semakin melemah. Saya kira itu penting kita cermati terus tentang survei-survei ini, walaupun sebenarnya sudah kita bisa duga, ya, maksud saya survei tentang Jokowi efek ini, karena jangan terkejut kalau toh nanti, bahkan sampai nanti setelah Jokowi tidak lagi menjadi presiden itu akan tetap muncul survei bahwa tingkat kepuasan terhadap Jokowi, pemerintahan Jokowi itu masih sangat tinggi. Mungkin makanya muncul semacam itu, atau kemudian juga muncul tadi itu survei-survei menunjukkan Jokowi efek itu masih tetap tinggi. Kalau itu yang terjadi, kalau ada muncul survei semacam itu, kita pastikan sihir dari Jokowi itu masih sangat tinggi. Tapi maksud saya sihirnya itu tentu saja sihir berupa bayaran kepada lembaga-lembaga survei. Saya Aris Munarif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.